Sidang cerai Raisa Andriana dan Hamis Daud diprediksi masih panjang karena tahap mediasi pun belum mereka lalui. Berbeda dengan sidang cerai beauty vlogger Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf yang pada 12 November mendatang akan mencapai sidang putusan. Sayangnya ketuk palu hakim akan dilakukan secara virtual karena sidang putusan mereka digelar secara e-court. Jelang putusan, Tasya menunjukkan dirinya sudah move on dari Ahmad Assegaf yang pernah membuatnya bucin maksimal. Sekarang justru benci pol-polan. Tasya bahagia, Ahmad Assegaf nelangsa karena dirujak satu Indonesia. Pengusaha dan arsitek lulusan Amerika itu bertubi-tubi dibuat malu di depan publik. Terakhir, saksi yang dihadirkannya di sidang cerai justru berbalik membenarkan dalil yang diajukan pihak Tasya bahwa ia menilep uang perusahaan dan memarkup uang pembangunan rumah senilai puluhan miliar. Saat terakhir bertemu di sidang cerai, bahasa tubuh Tasya dianggap berhasil menyampaikan pesan menohok kepada Ahmad bahwa dengan senang hati ia mengucapkan sayonara alias dada babai kepada suami pelit yang tidak amanah. Okay, here comes. Jadi yang kami anggap bahwa kesaksian-kesaksian ini malah menguatkan yang kami dalilkan, sehingga kami juga yakin dan percaya terkait putusannya. Meskipun lagi, iya. Apa? Meskipun lagi menjalankan proses di PA Selatan. Iya. Kan beda jamnya. Selama proses sidang cerai, Tasya konsisten menyeimbangkan pola hidup sehat dan healing atau penyembuhan luka psikis. Selain tetap kerja, kulineran, dan olahraga pedalan, Tasya juga tak lupa bersyukur dan selalu happy hingga berat badannya naik 6 kg. Pipi Tasya yang tirus saat menghadiri sidang cerai perdana kini sedikit berisi dan nampak lebih indah saat disapu tata rias mumpuni. Suka banget. Seger kan, langsung kayak hidup gitu loh aku tuh. Kondisi berbalik justru terlihat pada Ahmad yang tubuhnya makin kurus setelah digugat cerai Tasya. Hitam putih sudah. Wan Ahmad kelihatan kurus banget. Jaman juga. Aku juga kurusan loh. Iya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Lagi diet. Sama-sama digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang cerai Andre Taulani dan Rinwartia Trigina alias Erin bakal lebih dulu ketok palu daripada perceraian Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf. Selasa 11 November mendatang, diprediksi Andre dan Erin akan resmi menyandang status duda dan janda. Namun kemarin pada sidang beragendakan pembuktian, Andre merasa perlu menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil gugatan cerainya. Ayah 3 anak itu menghadirkan Rizka, adik kandungnya, serta Reza karyawan yang mengetahui bahwa dirinya dan Erin sudah pisah rumah setahun lamanya. Pada prinsipnya kedua belah pihak sudah sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Tentu saksi juga menyampaikan beberapa hal yang menjadi satu alasan untuk adanya perpisahan atau perceraian ya, tapi dengan tidak menjatuhkan satu sama lain. Gitu ya. Di antaranya yang bisa dibuka tentunya adalah bahwa memang sudah tidak satu rumah. Adiknya, nah gimana mungkin apa yang disampaikan? Adiknya. Di dalam tadi. Kesaksian yang disampaikan tadi mungkin Mbak? Iya Mbak. Karyawannya kan? Oh karyawannya. Tadi ada berapa pertanyaan mungkin di dalam? Tadi sidangnya pembuktian dari pihak pemohon dan termohon. Kesimpulannya tanggal 7 November, nanti putusannya tanggal 11 November. Elektronik. Karena masih melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci, Erin tak hadir di sidang cerai. Andre pun absen karena asyik cuci mata sekaligus healing bersama geng motornya. Soal putusan cerai pun sudah bisa diprediksi karena pihak Andre dan Erin sudah menyerahkan kesepakatan damai kepada majelis hakim terkait gugat cerai, hak asuh anak, nafkah idah dan mut'ah untuk tergugat dan harta gonogini. Andre sendiri sudah ikhlas berbagi aset dari rumah, mobil, tanah,
saham, hingga tabungan deposito. Ia juga bersedia membayar polis asuransi Erin hingga lunas. Dalam perjanjian perdamaian itu pun juga hanya membenarkan adanya gugatan tersebut dan sepakat bercerai secara damai. Artinya di dalam putusan ini hanya membahas tentang perceraian saja, jadi tidak ada harta. Kalau mereka membahas nanti setelah adanya perceraian atau ada di dalam, itu menjadi kesepakatan mereka berdua. Seharusnya di Instagramnya, Erin tak menampilkan perjalanan spiritualnya di Tanah Suci. Sepertinya ibu 3 anak itu hiatus dari media sosial karena ingin fokus menjalankan ibadah. Erin seolah ingin memulai titik nol hidupnya sebagai janda di Tanah Suci. 19 tahun mendampingi Andre, Erin sudah siap melepas gelar Nyonya Taulani. Pekan depan, usai sidang putusan, Erin akan mengganti nama bio akun Instagramnya karena ia tak pantas lagi menggunakan nama akun Erin Taulani. Masih umroh ya tentu butuh waktu ya untuk menjernihkan pikiran, untuk menenangkan diri ya. Jadi dia memutuskan untuk pergi umroh. Kesabaran presenter beken Ruben Onsu sepertinya sudah habis. Ujian kesabarannya sepertinya tak pernah habis usai menjalankan ibadah umroh yang kedua. Pria yang karib disapa Bensu itu tak kuat menahan emosi ketika mengintip salah satu akun fanbase Giorgio dan Sarwenda yang memposting kedua putrinya yang tengah pentas balet. Tentu saja ultimatum itu ditujukan Bensu kepada fanbase Gio Wenda agar tak menggunakan anak-anaknya di setiap momen mesra Wenda Gio sekalipun untuk mendukung pernikahan idola mereka. Janganlah aku baru pulang umroh, mudah-mudahan bisa menghargai ya. Kecaman Ruben di komentar itu akhirnya membuat Wenda murka. Wenda ikut berkomentar dan mengkonter mantan suaminya agar tak memancing prahara. Jika menegur, Wenda juga meminta menyelesaikannya lewat pesan singkat dan tak perlu berkomentar di sosial media yang akhirnya bakal memperkeruh suasana. Wenda yang selama ini diam dan tak pernah melawan akhirnya berontak lantaran komentar Ruben membuatnya hancur. Segala sesuatu yang didoakan bagus ya kita aminin. Penilaiannya wah 10 out of 10 lah ya. Kamu sendiri seperti apa sih, Nyok? Mungkin menanggapinya? Ya, kakak-kakak. Nyok, mungkin di hari ayah ini apa yang mau disampaikan untuk ayahnya? Tetap jadi sosok yang luar biasa, tetap semangat untuk kerja, dan terima kasih udah sayang sama aku dan balasannya. Untuk Bunda juga, terima kasih udah jadi ibu yang terbaik. Lantas apa yang membuat Ruben tersulut emosinya hingga akhirnya berkomentar? Benarkah Ruben tak ingin anak-anaknya dijadikan konten kemesraan Wenda dan Gio? Atau Ruben merasa tertinggal karena Wenda sudah menemukan tambatan hati, sementara hubungan Ruben dan Desi Ratnasari terbentur dengan restu anaknya Najwa? Hilang ditanyain lagi, dibilang putus, dibilang Allah. Ya memang belum, nggak ada. Dia sibuk, saya sibuk, nggak ketemu. Ini sibuk nggak ketemu. Iya kan? Jadi maksudku tuh jadinya mau ketemu sama siapapun ya. Kalau aku punya rasa khawatir jadinya gitu. Tapi kalau dipikir-pikir jadinya gini, kenapa gue jadi takut ya? Kenapa gue jadi ini ya? Ya cuman saya pengen stop kesempatan-kesempatan untuk akhirnya menjadi zolim gitu. Hilang tumbuh hati Desi tak bisa direngkuh. Kabarnya Ruben tengah dekat dengan Celine Evangelista. Dua insan yang tengah mantap hijrah itu serta memiliki kesamaan untuk mendekatkan diri pada sang holik membuat keduanya memiliki chemistry. Tak ayal, kedekatan Ruben dan Celine pun langsung diamini oleh warganet. Ya
netizen mah sama siapa juga dijodoh-jodohin. Makanya itu yang kadang saya jadi kayak, ini jujur ya nih baru pulang gitu, saya takut jadinya kalau kerja sama siapapun gitu. Jadi takutnya yang bersangkutan, yang dilibat-libatkan kan kurang nyaman gitu. Kan kalau kemarin itu aku collab pengalaman beliau menjadi seorang mualaf dan aku juga kan. Pokoknya kalau ada kekasih pasti kita ceritakan ya. Tapi kalau enggak mau ngapain? Iya kan, orang berteman semuanya kan berkomunikasi, aku baik aja gitu. Jadi makanya aku nggak mau dalam perjalananku yang sekarang ini lagi benar-benar belajar jadi pecah fokusnya. Kalau aku kan ya aku dari dulu ya udah mau gimana gitu. Jadi diem aja gitu. Ya orang mau ngomong apa juga ya udah nanti. Nggak penting omongan orang buat akhirat aku kan. Ya. Semua orang ngomongin aku gini. Ini cuma dunia. Hidup aku bertahan berapa lama sih Kak di dunia? Jeffrey Nicole dan Amira Khan bisa disebut sebagai pasangan paling bucin sejagat raya. 48 jam non-stop melakukan sambungan telepon tanpa jeda seolah menjadi syarat mutlak hubungannya menjadi langgeng. Tapi nyatanya semua itu tak menjamin. Buktinya hubungan Jeffrey dan Amira Khan dikabarkan putus. Hilangnya unggahan kemesraan antara Amira dan Jeffrey di masing-masing akun media sosialnya menjadi bukti jika tembali cinta keduanya kandas di tengah jalan. Dan yang paling kentara adalah mereka sudah tak saling follow di Instagram. Melihat fakta tersebut, warganet langsung menyimpulkan jika hubungan keduanya sudah berakhir. Ditambah media Malaysia sudah ramai mengabarkan jika hubungan sejoli ini putus. Tentu saja putusnya Jeffrey dan Amira ini menuai pro dan kontra. Banyak yang menyayangkan, tapi banyak pula yang sudah memprediksi jika hubungan toksik ini tak bakal panjang. Sebelum keduanya dikabarkan putus, kehidupan Jeffrey cukup berubah sejak menjalin hubungan dengan wanita asal negeri jiran tersebut. Saking bucinnya, Jeffrey justru lebih senang di rumah ketimbang harus kongkow dengan sahabatnya di luar. Kayak orang lain deh yang harus nilai itu. Buat aku sih ya saling obses lah. Insya Allah. Soon, insya Allah. Doain aja yang baik. Kebucinan itu akhirnya sirna. Perjuangan Jeffrey sepertinya sia-sia untuk terus mempertahankan cinta Amira, meski ia rela menolak semua adegan mesra di film. Doain yang baik aja. Thank you. Ya iyalah, masa nggak takut? Iya makanya cantik kan. Aduh, aku nggak bisa jawab itu lagi. Namun banyak juga yang menyebut jika Jeffrey dan Amira tak putus. Saling unfollow dan memblokir nomor telepon sudah lumrah dilakukan keduanya ketika terjadi perselisihan. Dari awal pacaran sih udah kayak gitu. Sama Amira emang kayak gitu sih treatmentnya. Keinginan siapa? Nggak tahu, nggak ada yang bilang pengen kayak gini, harus kayak gini, emang terjadi aja gitu. Rencana pernikahan Naysila Mirdad dan Arvito buyar. 3 tahun lebih merenda cinta akhirnya sia-sia. Kabar putusnya Nay dan Arvito itu dilihat dari laman foto berbagi masing-masing. Tak ada lagi foto-foto mesra sejoli itu di akun Instagramnya. Tentu saja hilangnya momen kebersamaan itu langsung memantik spekulasi liar di kalangan warganet jika keduanya sudah tak lagi bersama. Hingga kini musabab putusnya jalinan cinta Nay dan Arvito belum diketahui. Benarkah rencana indah bersanding di altar pernikahan gagal lantaran adanya orang ketiga? Jauh sebelum keduanya dikabarkan putus, Nay sempat mengungkap jika hubungannya dengan Vito masih tahap penjajakan. Bahkan, Nay mengaku jika ia merasa cocok dengan Vito. Aku udah tahu ujung-ujungnya ke situ. Ya kan kalau misalkan namanya kita berhubungan pastinya itu masa penjajakan, masa pengenalan. Orangnya baik banget. Perhatian banget gitu. Nah kalau sampai bisa dijalanin sampai sekarang ya berarti sebenarnya pasti ada kecocokannya dong gitu. Malu ngomongin pacar, terima kasih ya. Apa? Target, jujur aja aku tidak terlalu menargetkan sih. Belum tahu mas, iya.
Untuk urusan percintaan, adik dari Nana Mirdad itu memang tertutup. Bahkan hubungannya dengan Vito belum lama terendus. Namun kini keduanya justru dikabarkan putus. Makanya aku minta doanya aja, karena aku percaya yang namanya jodoh itu kan semuanya ada di tangan Tuhan. Jadi Tuhan akan memberikan yang terbaik pada waktunya, yang terbaik juga buat aku gitu. Belum. Ya kalau harapannya aku minta doanya aja. Aku minta didoain sebanyak-banyaknya sama teman-teman gitu, biar diberikan jodoh yang terbaik gitu, dengan waktu yang memang tepat, yang terbaik juga gitu aja, biar lancar semuanya. Makasih ya.